Serangan mendadak di kota pesisir Ashdod telah mengubah suasana pagi yang semula tenang menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Jalan tol layang utama yang menjadi kebanggaan modernisasi kota itu runtuh dalam hitungan menit, seakan dihantam palu raksasa dari langit. Warga yang tengah berangkat kerja terperangkap dalam kepanikan massal saat rudal dan drone kamikaze menukik menghantam struktur beton. Ledakan beruntun mengguncang udara, menimbulkan suara menggelegar yang membuat kaca-kaca gedung pecah berguguran. Suasana yang biasanya dipenuhi deru kendaraan, kini berubah menjadi lautan api dan kepulan asap hitam. Korban berjatuhan di mana-mana. Sedikitnya 150 orang tewas seketika, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka, banyak di antaranya dalam kondisi kritis. Ambulans yang bergegas ke lokasi terhambat oleh puing-puing beton yang berserakan, membuat banyak korban hanya bisa menunggu dengan jeritan kesakitan di tengah reruntuhan. Pemandangan mayat-mayat tertutup debu dan kendaraan yang hangus terbakar membuat area itu tampak seperti medan perang. Israel, yang selama ini mengklaim sistem pertahanan udaranya sebagai salah satu yang terkuat di dunia, kini harus menelan kenyataan pahit. Serangan ini berhasil menembusnya dengan telak. Kerugian yang ditimbulkan mencapai angka fantastis. Pemerintah Israel menyebut dampak ekonomi awal dari insiden ini diperkirakan sekitar 84 triliun rupiah. Angka itu mencakup kerusakan infrastruktur, logistik, dan terhentinya aktivitas perdagangan di pelabuhan utama Ashdod. Tol layang yang hancur bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga urat nadi distribusi barang menuju wilayah selatan Israel. Runtuhnya jalur itu berarti hancurnya rantai pasok, terganggunya ekonomi, serta lonjakan harga kebutuhan pokok. Efek domino dari kehancuran itu diprediksi jauh melampaui sekadar angka di atas kertas. Serangan ini datang tak lama setelah Israel melancarkan operasi militer ke Doha, Qatar, yang memicu gelombang kemarahan di berbagai negara Timur Tengah. Sebagai respons, Iran, Lebanon, dan Irak membentuk aliansi baru untuk menahan agresi Israel di kawasan. Serangan di Ashdod menjadi bukti pertama keseriusan aliansi itu, sebuah peringatan keras bahwa Israel kini tidak lagi menghadapi satu lawan, melainkan blok kekuatan regional yang siap bergerak bersama. Pesan yang mereka sampaikan jelas, Israel tidak lagi kebal dari konsekuensi tindakannya. Militer Israel sendiri mengakui serangan ini dilakukan dengan presisi tinggi. Rudal balistik jarak menengah ditembakkan dari Irak, sementara Lebanon mengirimkan drone kamikaze untuk mengacaukan pertahanan Iron Dome. Iran memanfaatkan satelit pengintai untuk memberikan koordinat akurat. Sistem pertahanan udara Israel kewalahan menghadapi gelombang proyektil yang jumlahnya jauh melampaui kapasitas intersepsi. Seperti hujan meteor, rudal-rudal itu menembus langit, membuat langit Ashdod bercahaya sebelum akhirnya pilar tol runtuh seperti domino. Beberapa jam setelah kejadian, Kabinet Keamanan Israel menggelar rapat darurat, namun media lokal menyoroti lambatnya evakuasi dan buruknya koordinasi tim penyelamat. Hingga malam, puluhan korban masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara suara sirene ambulans dan tangisan keluarga korban terus mewarnai kota pesisir itu. Ashdod yang sebelumnya dikenal sebagai kota pelabuhan ramai, kini berubah menjadi kota duka, di mana bau asap, debu beton, dan darah bercampur menjadi satu atmosfer mencekam. Serangan dimulai tepat pada jam sibuk pagi hari, ketika ribuan kendaraan melintas di tol layang Ashdod. Waktu yang dipilih bukanlah kebetulan, melainkan strategi yang dirancang untuk memaksimalkan dampak kehancuran. Rudal balistik jarak menengah ditembakkan dari Irak menargetkan pilar utama tol. Beberapa detik kemudian, drone kamikaze asal Lebanon berhamburan di udara, menyasar kendaraan dan mengacaukan pertahanan. Dalam sekejap, lalu lintas yang padat berubah menjadi jebakan maut, membuat ribuan pengendara tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Ledakan pertama mengguncang seluruh kota.
Pilar utama tol yang menopang jalur layang sepanjang 5 km runtuh dengan suara mengerikan. Struktur beton raksasa itu ambruk, menimpa kendaraan di bawahnya. Puluhan mobil hancur tertindih, sementara truk-truk besar terbalik seperti mainan yang diinjak. Warga yang selamat hanya bisa menatap ngeri ketika jalan raya yang mereka lewati setiap hari kini berubah menjadi kuburan massal. Api segera menyalar. Beberapa tangki bensin kendaraan meledak, menciptakan bola api raksasa yang membumbung tinggi ke langit. Panas yang ditimbulkan membuat baja melengkung, sementara asap hitam pekat menutupi pandangan matahari. Mereka yang masih hidup di dalam kendaraan berusaha berteriak minta tolong, namun terperangkap dalam kobaran api. Jeritan kesakitan terdengar bersaut-sautan, menjadikan suasana lokasi layaknya neraka dunia. Tim penyelamat pertama yang tiba di lokasi pun kesulitan menembus area inti. Jalanan penuh dengan puing dan reruntuhan beton yang menghalangi akses. Mobil pemadam kebakaran terpaksa berhenti ratusan meter dari lokasi karena tidak bisa melewati tumpukan besi dan kendaraan yang rusak. Para penyintas mencoba menolong satu sama lain dengan tangan kosong, menarik korban dari balik puing meski berisiko terkena ledakan susulan. Setelah hampir 1 jam, ambulans dan pemadam kebakaran akhirnya berhasil masuk ke pusat reruntuhan. Namun, jumlah korban jauh lebih besar dari perkiraan awal. Rumah sakit di Ashdod langsung kewalahan menerima ratusan pasien sekaligus. Banyak yang mengalami luka bakar parah, patah tulang, atau trauma psikologis mendalam akibat menyaksikan horor itu secara langsung. Tenda-tenda darurat didirikan di halaman rumah sakit karena ruang perawatan penuh sesak. Kementerian Kesehatan Israel mengonfirmasi bahwa korban meninggal dunia sudah mencapai 150 orang, sementara lebih dari 400 lainnya mengalami luka-luka. Angka ini diyakini masih bisa bertambah karena puluhan korban diduga masih terjebak di bawah reruntuhan. Upaya pencarian dilakukan sepanjang malam, dibantu anjing pelacak dan alat berat. Namun, setiap kali ditemukan mayat baru, tangisan keluarga yang menunggu di luar lokasi pecah semakin pilu. Di media sosial, video detik-detik kehancuran itu viral dalam hitungan menit. Netizen dari seluruh dunia menyaksikan runtuhnya tol layang raksasa itu dengan mata terbelalak. Banyak yang menyebutnya sebagai tragedi 911 versi Israel karena tidak hanya menghancurkan infrastruktur vital tetapi juga meninggalkan luka psikologis mendalam bagi rakyatnya. Dunia menyadari bahwa Israel dengan seluruh teknologi militernya ternyata bisa dipatahkan dengan serangan terkoordinasi. Sementara itu, di lapangan suasana semakin mencekam. Sirine ambulans meraung tiada henti, bercampur dengan tangisan keluarga korban yang mencari kerabat mereka. Bau darah, asap dan debu beton mendominasi udara. Kota pelabuhan yang biasanya ramai, kini berubah menjadi simbol penderitaan. Banyak warga menyalakan lilin di tepi jalan, membuat memorial dadakan untuk para korban, meski rasa takut akan serangan susulan terus menghantui. Serangan di Ashdod bukan hanya menghancurkan infrastruktur vital, tetapi juga mengguncang fondasi politik dan militer Israel. Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan yang selama ini diagungkan, terbukti kewalahan menghadapi serangan gabungan dari 3 arah. Kritik pun bermunculan dari berbagai kalangan. Para analis militer menilai sistem itu ibarat payung yang bocor di tengah badai. Rakyat Israel yang selama ini percaya diri dilindungi teknologi mutakhir, kini merasa dikhianati oleh kenyataan pahit bahwa pertahanan mereka rapuh. Pemerintah segera menggelar rapat darurat Kabinet Keamanan, namun media lokal menggambarkannya sebagai pertemuan panik penuh teriakan tanpa solusi jelas. Perdana Menteri terlihat kelelahan, wajahnya pucat di balik meja konferensi, sementara pejabat militer saling menyalahkan. Keputusan yang dihasilkan dinilai lamban dan tidak konkret. Situasi ini memperlihatkan betapa serangan tersebut bukan hanya meruntuhkan jalan tol, melainkan juga meruntuhkan citra otoritas Israel di mata rakyatnya sendiri.
Kemarahan publik semakin membara setelah rekaman evakuasi yang berantakan beredar luas. Warga terlihat berusaha menolong korban dengan tangan kosong, mengangkat beton berat tanpa alat memadai, sementara pasukan penyelamat tiba terlambat. Di media sosial, komentar sinis bermunculan, tentara elit disebut kalah cepat dari relawan sipil. Rasa frustrasi itu meledak menjadi protes kecil di jalanan Ashdod, di mana warga menuntut pertanggungjawaban pejabat keamanan. Oposisi di parlemen pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka menuduh pemerintah terlalu sibuk dengan operasi militer di luar negeri, khususnya ke Qatar, sehingga mengabaikan keamanan dalam negeri. Mereka cari gara-gara di luar negeri, tapi rumah sendiri terbakar, ujar salah satu politisi oposisi dengan nada tajam. Pernyataan itu langsung viral, menambah tekanan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Di lapangan, rasa kecewa berubah menjadi kemarahan terbuka. Banyak warga Ashdod merasa ditinggalkan oleh negara yang seharusnya melindungi mereka. Demonstrasi dadakan muncul, membawa poster dengan tulisan pedas, "Pemerintah gagal, rakyat menanggung." Polisi berusaha menjaga ketertiban, tetapi sorakan dan tangisan keluarga korban membuat suasana semakin emosional. Kota itu kini tidak hanya berduka, tetapi juga dipenuhi rasa marah dan ketidakpercayaan. Media internasional pun menyoroti, surat kabar besar menggambarkan Israel sebagai rumah kaca yang dilempari batu besar dari 3 arah sekaligus. Narasi yang selama ini dibangun Israel sebagai negara tak tertembus, runtuh dalam sekejap. Bagi banyak pengamat, keruntuhan tol Ashdod bukan hanya tragedi lokal, tetapi simbol kehancuran reputasi global Tel Aviv. Reputasi yang selama ini dibangun dengan propaganda teknologi dan kekuatan militer, kini terlihat retak dan rapuh. Ironisnya, serangan itu terjadi ketika Israel baru saja memperluas operasi militernya di luar negeri. Seorang analis politik Timur Tengah menyindir, ibarat orang yang sok jagoan berkelahi di jalan lain, ternyata rumahnya sendiri sudah kebakaran. Sindiran itu mendapat perhatian luas di media sosial, menegaskan betapa serangan Ashdod telah menjadi tamparan keras yang bukan hanya fisik tetapi juga moral bagi bangsa Israel. Tragedi Ashdod segera menjadi sorotan internasional. Negara-negara Barat yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Israel, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, bahasa diplomatis yang mereka gunakan terdengar lebih dingin dari biasanya. Amerika hanya menyampaikan keprihatinan dan janji bantuan militer tambahan, sementara Uni Eropa menyerukan deeskalasi tanpa menunjukkan dukungan penuh. Banyak pengamat menilai sekutu Israel mulai menjaga jarak, seakan tidak ingin terlalu terlibat dalam konflik yang bisa meluas. Sebaliknya, di dunia Arab dan kawasan Timur Tengah, suasana justru berbeda. Media Lebanon, Iran, dan Irak memajang headline besar yang menyebut serangan ke Ashdod sebagai harga yang harus dibayar Tel Aviv atas arogansinya. Narasi kemenangan moral ini tersebar luas, memperkuat legitimasi aliansi baru 3 negara itu. Banyak warga di jalanan Beirut dan Baghdad merayakan dengan pawai spontan, melambaikan bendera, dan menyebut Israel kini tak lagi kebal dari serangan balasan. Di Dewan Keamanan PBB, pertemuan darurat digelar hanya beberapa jam setelah serangan. Perwakilan Israel berusaha menggambarkan negaranya sebagai korban terorisme lintas batas. Namun, banyak delegasi justru menyinggung agresi Israel ke Qatar yang menjadi pemicu rentetan reaksi ini. Anda tidak bisa menyalakan api di rumah tetangga, lalu marah ketika rumah Anda sendiri terbakar, ujar seorang diplomat dengan nada dingin. Ucapannya langsung disambut tepuk tangan dari beberapa delegasi, sebuah momen langka yang mempermalukan Israel di forum internasional. Opini publik dunia di media sosial pun terbelah. Sebagian besar netizen Timur Tengah menganggap serangan ini sebagai kemenangan moral, bahkan ada yang menyebutnya kebangkitan perlawanan regional. Sementara netizen pro-Israel berusaha menggiring narasi bahwa negara itu hanyalah korban. Perdebatan sengit pun terjadi, penuh dengan sindiran tajam dan ejekan. Kalau Israel ngaku korban, ya korban kesombongan sendiri, tulis seorang pengguna media sosial yang postingannya viral. Ekonomi global pun ikut terguncang. Harga minyak melonjak tajam hanya beberapa jam setelah berita serangan menyebar.
Investor khawatir aliansi baru Timur Tengah akan memperluas konflik ke jalur distribusi energi dunia. Bursa saham di Eropa dan Asia ikut terguncang, sementara analis bisnis menilai citra Israel sebagai tujuan investasi kini runtuh. Sebuah media internasional bahkan menulis dengan nada satir, siapa yang mau investasi di negara yang jalannya saja bisa ambruk oleh rudal. Di Israel sendiri, dampak ekonomi langsung terasa. Rantai pasok barang terhenti, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, dan aktivitas perdagangan di pelabuhan Ashdod lumpuh total. Warga antri panjang di pasar untuk membeli bahan makanan sebelum harga semakin melambung. Suasana kota dipenuhi rasa cemas, tidak hanya karena ancaman serangan susulan, tetapi juga karena krisis ekonomi yang mulai menghantui. Bagi banyak pengamat geopolitik, serangan Ashdod menandai titik balik. Aliansi baru Iran, Lebanon, dan Irak bukan sekedar simbol, melainkan kekuatan nyata yang mampu menantang dominasi Israel. Serangan terkoordinasi itu membuktikan bahwa koordinasi militer lintas negara kini bukan sekedar wacana. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah blok regional berhasil melumpuhkan infrastruktur vital Israel hanya dalam satu operasi. Tragedi ini bagi sebagian pihak adalah pergeseran keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Jika dulu Israel dianggap sebagai macan yang tak terkalahkan, kini citra itu bergeser menjadi kucing basah di tengah badai rudal. Sindiran ini terus bergema di media dan forum internasional, menegaskan bahwa dampak serangan Ashdod jauh melampaui batas geografis Israel. Hari-hari setelah serangan Ashdod menjadi masa penuh ketidakpastian bagi Israel. Kota pesisir itu masih diselimuti asap dan puing reruntuhan, sementara keluarga korban terus menunggu kabar dari kerabat mereka yang hilang. Pemerintah berupaya menenangkan rakyat dengan janji pemulihan cepat, tetapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Korban baru terus ditemukan, dan infrastruktur vital masih lumpuh. Kehidupan sehari-hari warga berubah drastis, dipenuhi rasa takut akan serangan susulan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin terkikis. Banyak warga menganggap aparat negara lebih sibuk menyelamatkan citra daripada menyelamatkan rakyat. Protes kecil bermunculan di Tel Aviv dan Yerusalem, membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak aman," dan "Pemerintah gagal." Aparat keamanan dikerahkan untuk menghalau massa, tetapi ketegangan semakin terlihat jelas. Israel kini menghadapi krisis kepercayaan internal di saat ancaman eksternal semakin besar. Citra internasional Israel pun tercoreng parah. Negara yang selama ini menyombongkan kecanggihan teknologinya kini dilihat sebagai rapuh. Banyak media asing menampilkan analisis bahwa serangan Ashdod adalah bukti nyata rapuhnya benteng Israel. Narasi lama tentang Israel sebagai kekuatan militer tak tertembus kini bergeser menjadi kisah tentang negara yang terkejut, kewalahan, dan ketakutan. Iron Dome yang selama bertahun-tahun dipromosikan sebagai tameng udara paling ampuh di dunia, kini menjadi bahan ejekan global. Analisis militer menunjukkan sistem itu kalah jumlah menghadapi gelombang rudal dan drone. Kalau Iron Dome ibarat payung, maka kali ini Israel basah kuyup karena payungnya bocor di semua sisi, sindir seorang pengamat independen. Pernyataan itu viral, menegaskan betapa rapuhnya simbol kebanggaan militer Israel. Di kawasan Timur Tengah, aliansi baru Iran, Lebanon, dan Irak semakin percaya diri. Serangan Ashdod dianggap sebagai tonggak bersejarah yang menandai lahirnya kekuatan regional baru. Media di ketiga negara itu menayangkan dokumenter singkat tentang operasi gabungan, menekankan bahwa Israel tidak lagi berada di atas angin. Bagi mereka, serangan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru perlawanan. Dampak ekonomi yang ditimbulkan juga semakin terasa. Jalur distribusi logistik ke selatan Israel masih macet, pelabuhan Ashdod beroperasi setengah kapasitas, dan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Pasar energi global tetap gelisah karena potensi eskalasi lebih lanjut. Investor asing mulai menarik modal, membuat pasar keuangan Israel terguncang. Bagi banyak pengamat, ini adalah hantaman ganda, pukulan fisik di lapangan, dan pukulan finansial yang menyebar ke seluruh sektor.
PBB mencoba menengahi, tetapi pertemuan darurat lebih banyak diwarnai sindiran daripada solusi. Perwakilan dari beberapa negara Arab menegaskan bahwa Israel sedang memetik buah dari kebijakan agresifnya. Siapa yang menabur angin akan menuai badai, ujar seorang diplomat dengan nada sinis. Kata-kata itu mendapat tepuk tangan, mempertegas isolasi politik Israel di panggung dunia. Pada akhirnya, tragedi Ashdod lebih dari sekedar runtuhnya sebuah tol layang. Ia adalah simbol keruntuhan mitos tak terkalahkan Israel. Ratusan nyawa melayang, puluhan triliun rupiah hilang, dan reputasi global hancur dalam satu hari. Dunia kini menatap Israel bukan lagi sebagai macan Timur Tengah, melainkan kucing basah yang terjebak badai rudal. Bagi rakyat Israel sendiri, trauma ini akan menjadi bayangan panjang yang menghantui masa depan mereka.